Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya tetap selalu akan mengingatkan tentang organisasi ini, khususnya siapa yang sedang atur bahwa satu perguruan, meskipun bertemunya ya sangat jarang. Tapi guru beliau sama dengan guru saya, sama dengan guru Mas Darmanto, namanya Pak Ragil Sujono, ya, pendekar besar. Itu guru kami, sama dengan guru beliau. Nah, di dalam perguruan itu sama, ya, sama apa namanya? Kalau di nasihatnya itu sama. Yang pertama, kita harus ingat bahwa hidup itu tidak hanya di dunia. Urip ki donya akhirat. Nah, karena sedang hidup di dunia ya maka bagaimana kemudian harus ala dunia. Karena dunia ini bagian dari nikmat Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya walal akhiratu khairul laka minal ula. Tidak dibenarkan kita ini nyingkiri kadonyan itu. Rasul tidak menuntunkan untuk itu. Tapi kita harus memaknainya, ini bagian dari nikmat yang Allah berikan. Tidak boleh dilupakan, tidak boleh disepelekan, tidak boleh ditinggalkan. Hanya saja di dalam menikmati dunia ini diingatkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Tetapi ingatlah bahwa nanti yang akhir, artinya akhirat, itu jauh lebih baik daripada yang di dunia. Maka jangan sampai ketika kita ngurusin dunia ini, menikmati dunia ini, jangan sampai mengorbankan akhirat. Kalau dalam bahasa Jepangnya itu yo mburu uceng aja kelangan delek gitu. Ini kalau istilahnya Mbak Hatmo itu. Ojo mburune uceng malah entuk delek. Nah, itu bagus juga itu. Ojo nganti mburu uceng kelangan delek. Maka kalau dikaitkan dengan yang sedang kita perjuangkan, itu penting ya. Jangan disepelekan. Alah iki nyat guru iki apa politik urusan donya. Ayo awake dhewe sing ngalam donya ora kon ngurusin donya. Tetapi berpolitik kita tetap harus ingat bahwa akhir itu lebih baik. Nah, bagaimana? Nah, Rasulullah menerima ajaran dari Allah dengan ul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa apapun yang aktivitas yang kita lakukan, jangan hanya lisan atau apalagi lahirianya, sampai di hati pun harus lillahi rabbil alamin. Dan saya kira apalagi banyak yang lebih senior dari saya ini pasti dalam hidup itu merasakan bahwa dengan lillah, wis penak epol itu. Kalau saya sering mengistilahkan orang itu kalau lillah itu tidur di tidak usah spring bed, Mas Ardi, bed pring, angler. Ning nek ra lillah, hatinya ini penuh dengan apa itu kotoran, maka spring bed ditumpuk teluwe mung ketap-ketip ora iso-iso itu. Apalagi ketika kita turun di siasah, di politik. Ini banyak para politisi, kalau saya itu kan baru mengenyam gitu ya. Tapi saya sudah membiasakan, ingat pesan guru kami tadi, bahwa sopo wae aktivitas itu lillah. Sehingga kita
apa misalnya kampanye. Nah, ini kalau besok mau pilpres, kampanye presiden misalnya, calon presiden. Itu ketika hati ini ditata lillah, maka menjadi ibadah. Nah, bagaimana Rasulullah menuntun kita ketika mengajak pada orang lain? Bisa dipahami, dipirsani pada An-Nahl 125. Mudah-mudahan sahabat Anis berpedoman pada itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa maidatil hasanah wajadilhum bilati ya ahsan ila akhirih. Ajaklah, kalau konteksnya ini konteks berdakwah. Ajaklah manusia itu ke jalan Tuhanmu. Kalau saya membaca semboyan itu kan berarti ke jalan Allah. Karena tidak ada jalan Allah mengajak pada jelek. Pasti baik. Ya, berarti baik itu jalan Allah. Maka kita bisa beranalog pada teori ini, pada dasar hukum ini. Bagaimana cara mengajak yang efektif, efisien, dan insya Allah tepat. Jangan pakai teori yang lain. Teori ini Gusti Allah sudah cetok. Bi al-hikmah. Yang pertama itu dengan keteladanan. Udah, gegem kenceng itu. Jadi nanti ajaran kita itu keteladanan. Maka semboyan yang seperti di MMT ini, ayo, ojo gur mandek neng semboyan, jangan hanya di tulisan, buktikan. Tentu kalau hanya perbuatan terus ya tidak bisa efektif, butuh kalimat, butuh kata-kata, butuh pidato, butuh penjelasan. Bagaimana caranya? Mauidhah hasanah. Nah, ketika kita memberikan nasihat, mengajak itu dengan hasanah. Wilujeng rawuh ingkang nembe rawuh Gus Agus dan kawan-kawan. Nggih. Monggo binara. Jadi teladan ini penting. Kemudian kalau dengan kata-kata yang baik gitu. Bahkan ketika harus, kalau saya dulu mengalami ada debat publik itu pun dijalani nggak apa-apa. Tapi hilal ya ahsan. Jadi ketika berdebat pun ya ahsan dengan cara-cara yang baik. Nah, maka ini masih cukup panjang waktu, apalagi bulan Ramadan. Ibu, bapak, kawan-kawan, mari terus melakukan tazkiyatun nafs. Mencuci, membersihkan hati untuk menyongsong, memperjuangkan orang baik yang insya Allah akan memimpin Indonesia sehingga menjadi lebih baik. Amin. Allahumma amin. Tapi kalau kemudian kita memperjuangkannya tidak hiya ahsan, berdebatnya, us pokoknya gaprok misalnya. Nanti kita juga tidak bagus. Mandek donyotok nanti. Nah, memang tidak gampang. Nah, bagaimana caranya? Rasul pun sampai memahamkan. Innamal bu'istu li utamima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus oleh Allah. Tidak lain. Hanya untuk menyempurnakan akhlak. Nah, mungkin ada yang jenggirat. Masa aku kon menyempurnakan akhlak? Apa ora mulang sholat, apa ora ngajari sholat, poso, dan macam-macam Pak, ibadah? Iya. Kan akhlak itu buah dari semua ibadah mahdoh di dalam agama Islam, Bapak, Ibu, dan Saudara. Mboten wonten dipun wastani ngibadahipun leres, ngibadahipun sae kok mboten berbuah akhlakul karimah menika mboten wonten. Napa nggih, Pak? Saya ambil contoh sholat. Sholat itu kan kunci, ya, penanda, pembeda antara muslim yang nindakake dawuh Gusti Allah dengan yang tidak. Itu penanda utamanya sholat, ya.
Tapi sholat yang baik itu seperti apa coba? Di situ Allah sudah jelaskan. Iqamis sholat pada Al-Ankabut 45 itu, inna sholata tanha anil fakhsa'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan fasik, merusak, wal munkar, dan munkar, nista. Jadi orang itu baru akan dikatakan ki sholat sing nek cara Jawa kan gini. Satemene sholat iku pak bisa nyegah pakarti ngrerusak lan pakarti Allah. Dados menawi kula pian sholat kemudian masih ngrerusak dan makarti Allah, berarti sholatnya urung temen, urung tenanan, urung khusyuk gitu. Jangan dimaknai khusyuk itu yang baca ayatnya panjang, nganti ndredeg makmume gitu. Sing sujudnya suwi, ya itu hanya bagian lahiriah. Ada esensi apa? Al-akhlak al-karimah. Nah, wong sregep banget loh sholat, sregep poso, bahkan sudah umroh, sudah haji, tetapi utile pol. Nah, gue ora bakal itu dikatakan, wah ini Islam apa ya, suraneng itu. Ki salate khusyuk tanggane omahe arep ambruk, mbuh raruh. Mau dikatakan apik dari mana? Tidak bisa. Jangan kita terbawa arus. Kembalilah pada uswah hasanah kita. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat kasus Suraqah. Ini yang mungkin puncak ya, yang mungkin bisa jadi ketika nanti memperjuangkan ini itu sampai ke situ. Apalagi pasukan sebelah ini. Ketika Rasul itu sudah diancam akan dibunuh. Dengan pertolongan Allah kemudian pedang Suraqah ini jatuh dan kemudian dikuasai oleh Rasulullah. Tidak langsung, monggo bilih sing rawuh, tidak langsung disabetke untuk membunuh lawan. Tetapi ditanya, terus kowe arep sambat sapa? Monggo Mas, bilih sing rawuh, nggih, sekalian. Saya lanjutkan. Kowe arep sambat sapa nek ngene iki? Gitu. Ternyata dia minta maaf, minta ampun, minta ampun. Padahal ketika tadi Rasulullah ditodong itu, digertak, kowe harus sambat sopo? Cukup menjawab Allah. Gogrok pedangi. Ganti Suraqah sudah dalam genggaman Nabi pedangnya, ternyata dia sambatnya ampun, ampun. Apa yang dilakukan Rasulullah? Coba bayangkan. Terancam nyawanya. Wes puncak itu. Nek gur di peloroi atau dipleroi atau dipisui nurung iki nyawa gitu. Tapi ternyata Rasulullah mengampuni Suraqah. Maka kemudian menjadi muslim. Terakhir dari saya karena yang kita tunggu-tunggu sudah tahu. Lihat bagaimana para pedagang yang berdakwah di Asia ini termasuk di Indonesia dengan cepat bisa diterima oleh pribumi masing-masing. Mulai dari India, Pakistan, Melayu, termasuk Indonesia. Bisa menerima masuknya Islam tanpa dengan pertumpahan darah. Kenapa? Karena para pedagang memberikan keteladanan akhlakul karimah. Saya ingat betul seorang sahabat Anis yang mentor bisnis. Cuma tadi saya lupa, bukan Mas Nasir, Mas siapa Mas Twist itu yang dari Kalimantan itu, yang juragan pancing itu, Mas Iving. Nah, Pak Iving itu kan mentor bisnis. Beliau menyatakan, tidak ada kitab suci di dunia ini yang mengajari bisnis modern dengan detail kecuali Al-Quran. Tapi kenapa kebanyakan Muslim ini mah bukan menjadi pebisnis top? Ya, kita lihat di orang terkaya di dunia ini, Muslimnya. Ya kalau Indonesia yang paling menonjol adalah Pak Khairul Tanjung. Kenapa? Nah ini harus sadar diri. Pimpinan Pusat Muhammadiyah pernah mengeluarkan hasil penelitian para ulama dan akademisinya di tahun 1980-an sekian.
bahwa umat Islam di dunia ini, khususnya di Indonesia, masih terjebak pada rutinitas ritualis. Garis bawah ini, kalau kita ingin memenangkan yang kita perjuangkan, penyanyi harus sadar bahwa umat ini masih pada tataran mayoritas itu pada rutinitas ritualis. Maka apa yang saya katakan sedikit ini mudah-mudahan menjadi bayangan, besok bisa kita kaji lagi, kita berikan keteladanan. Bisnis kita ini diajari, contohnya kalau nimbang itu ya antara yang tuku karo kulaan karo adol podo, dan tidak boleh sedikit pun dikurangi, maka pasti akan menjadi pilihan pelanggan. Oh, beli gula ke sana pasti ukurannya, pasti 10 on kalau 1 kilo. Oh, beli beras ke sana pasti. Kemarin di kawan-kawan yang insya Allah ini embrio ke sahabat Anies juga, para yang berusaha di bidang beras itu, kebetulan juga diskusi dengan kami. Pripun Pak, lakukan karena kalian pas ya urusanmu dengan timbang menimbang, perhatikan ayat ini. Pegang erat, jangan coba-coba berani mengurangi timbangan. Nah, sahabat Anies yang saya hormati, saya kira ini yang saya sampaikan. Ya, sekali lagi, untuk kita memulai langkah, pertama lillah, terus ditata lillah. Lillah itu apa? Lillah itu selalu kita mengawal, jangan sampai emosi kita, nafsu kita mengalahkan akal waras kita. Seperti apapun poyoane tenang saja, nah, terima. Buktikan bahwa nanti akan sampai ke sana, insya Allah. Last but not least, mumpung ini masih bulan Ramadan, masih beberapa hari, Allah menjamin malam bulan Ramadan itu siapa yang bermohon, maka aku kabulkan doanya. Sehingga di Bang Japar, di sahabat Wiwoho, sering saya ingatkan, monggo bakdo sahur menjelang buka, ndonga. Ya untuk diri sendiri, keluarga, jangan lupa mendoakan bangsa ini. Termasuk kalau kita pengen ada pemimpin bangsa yang kita gadang-gadang, doakan di malam-malam, apalagi 10 hari terakhir malam Ramadan. Wallahu alam, tentu kita berharap Allah memberikan taufiknya kepada kita, Indonesia bisa dipimpin oleh orang baik. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan waktu. Nasrul minallah fatkun qarib. Mohon maaf salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir kepada Ustadz Wiwoho Aji Santoso SPD yang telah memberikan taujihnya kepada kita semua. Yang intinya adalah marilah kita bergerak dengan keikhlasan karena Allah, kemudian menjadi